Halo guys, kali ini saya mencoba ya bikin bolu pisang. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kebetulan di rumah saya punya pisang masak ya. Saya tidak tahu namanya, kalau tempat saya namanya adalah pisang jantan ya. Nah seterusnya pisang itu ya saya kupas dan sedikit agak matang ya, tapi belum terlewat begitu ya. Dan saya haluskan seperti di video ya. Dan ini boleh saja ya menghaluskannya dengan cara apa saja, yang penting halus begitu ya, tapi tidak terlalu halus ya, masih terlihat teksturnya ya seperti pisang begitu ya, tapi sudah hancur. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke, dan seterusnya bahan-bahan lain yang saya gunakan ya tidak banyak ya, dan ini adalah boleh dibilang percobaan ya, karena biasanya saya masak-masakan gulai, sambal seperti itu ya, dan kue-kue seperti cemilan jajanan seperti ini ya saya tidak biasa ya, dan ini juga saya baru belajar. Oke, seterusnya saya masukkan gula pasir secukupnya saja ya, dan juga dikasih sedikit garam, secupit garam kira-kira seperti itu ya. Dan seterusnya kita aduk ya, dan ini juga boleh diaduk dengan sendok biasa ya. Kita aduk-aduk sajalah begitu, sehingga semua bahan-bahan pun sudah menyatu ya, semua bahan yang saya masukkan tadi. Dan seterusnya kita akan masukkan bahan-bahan lainnya, dan di sini ya saya tidak ada catatan khusus. Mungkin ada yang bertanya ya, Bang, resepnya apa? Nah, saya sendiri ya tidak punya catatan khusus, jadi saya sudah ada di memori begitu ya. Saya masukkan 1 butir telur ayam ya, dan telur ayam ini juga dihancurkan ya seperti di video, dan ini juga tidak menunggu waktu lama. Dan seterusnya ya, nantinya saya akan masukkan tepung, kira-kira beberapa banyaknya ya. Saya sendiri seperti yang saya bilang tadi tidak punya takaran sendiri ya, jadi saya main kira-kira ya. Kalau rasa-rasanya masih kurang, kita tambah seperti itu ya. Nah, semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi ya sudah pun terlihat sudah hancur ya, sudah menyatu semua di dalam wadah ini ya. Dan seterusnya saya akan masukkan tepung. Yang saya masukkan adalah tepung terigu. Saya masukkan secukupnya saja ya, kira-kira 3 ataupun 4 sendok makan seperti itu ya. Nah seperti sekarang saya sudah masukkan, dan kita aduk-aduk semua ya, ataupun kita campurkan sehingga semua bahan-bahannya sudah pun bercampur seperti itu ya. Nah terus tadi ya juga sebelum saya sudah masukkan kira-kira 3 sendok ataupun 4 sendok minyak masak ya, minyak goreng, minyak masak. Seiringan dengan tepung tadi saya sudah masukkan kira-kira 4 sendok, dan kira-kira tepungnya mungkin ada 5 sendok begitu ya, sendok makan. Dan pisangnya juga tidak banyak tadi ya, kira-kira 7 ataupun 8 biji ya. Itu pun pisang yang ukuran sedang ya, tidak terlalu besar. Oke, semua bahan-bahan yang seperti yang saya bilang tadi ya saya sudah masukkan, dan saya sudah campurkan semua ya, sudah pun menyatu di dalam wadah nih. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, maaf ya tadi belum saya masukkan, saya lupa. Dan ini saya masukkan minyak masak ya, kalau tadi masih kurang rasanya, masih ditambah sedikit lagi ya minyak masak seperti itu ya. Dan saya bilang seperti tadi juga ya, saya sendiri tidak punya takaran, jadi maaf ya kalau kelihatannya agak ribet, karena ini juga saya tidak terbiasa ya masak dengan masakan seperti ini. Oke, semua saya sudah masukkan, dan kita akan kembali.
Oke guys, sudah kelihatan ya, sudah pun menyatu ya, dan warnanya juga sudah pun kelihatan cantik ya. Dan sebelumnya tepung itu kalau sebisanya ya kita saring terlebih dahulu supaya tidak ada yang bergerindil seperti itu ya. Tapi saya menggunakan seperti biasa ya, tidak suka ribet, jadi saya masukkan begitu saja. Oke, dan saya sendiri juga tidak punya loyang khusus untuk masak kue ya. Dan ini saya gunakan adalah tempat agar-agar ya, ataupun masak jelly. Jadi sebelumnya ya kita olesi dulu dengan minyak yang bagian lantainya itu ya, dasarnya kita olesi dengan minyak sedikit ya, ataupun margarin juga boleh, margarin yang sudah dilelehkan kita olesi sedikit bagian bawahnya itu ya, dan sekelilingnya juga boleh ya. Dan seterusnya saya kukus. Nah, ini adalah panci rice cooker saya yang biasanya saya gunakan untuk mengukus. Sebelumnya juga saya sudah panaskan ya, ada air di dalamnya, sudah cukup panas, sudah mulai mendidih, dan saya masukkan ya. Dan ini dapat dua tempat seperti ini ya, karena tempat yang ukuran kecil ya, tempat agar-agar tuh yang ukuran kecil, jadi dua kali saya masak ya. Jadi saya masak pertama ini satu ya, dan kita tunggu sebentar, kita akan kembali. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, berapa lama bang itu proses masaknya? Mungkin ya kira-kira 20 menit. Dan seperti biasa juga ya, jangan marah ya, saya sendiri tidak punya takaran khusus ataupun tidak ada apa ya, main agak-agak saja lah gitu ya, kira-kira sudah cukup matang ya udahlah gitu ya. Dan untuk menentukannya sudah matang ataupun belum, boleh ya ditusuk dengan tusukan lidi. Biasanya kalau tusukan lidi yang kita masukkan ke dalam kue itu, kalau masih melekat itu ya, dan itu artinya belum cukup matang ya yang bagian dalamnya. Jadi seperti itu saja ya. Dan kalau kelihatannya sudah mulus ya, boleh kita angkat tusukan lidi itu, dan artinya sudah cukup matang. Oke, dan ini ya saya gunakan penutup panci ini, kelihatan seperti dibungkus begitu ya. Dan itu juga saya dapat tips, salah satunya adalah gunanya supaya air yang mendidih itu kan kita masak dengan air di bawahnya itu kan, airnya mendidih ke atas, dan air itu tidak tumpah ke kue yang kita masak. Dan itu adalah salah satu gunanya ya, kita masak, kita memakai sarbet itu ya, kita tutup di panci, di tutupan panci. Oke, sekarang sudah cukup matang ya, dan ini dah hasilnya ya, alhamdulillah lumayan ya, dan tidak mengecewakan. Saya sudah makan ya, alhamdulillah memang enak, boleh dicoba di rumah ya.